Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Ini kejadian yang menurutku polo-polo harus dengarkan sebaik mungkin karena ini kejadiannya sedikit belibet banget dan rumit banget, tapi pasti polo-polo pengen tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Mungkin polo-polo udah ngeliat postingan di Instagram ataupun di tempat lain. Anak kecil yang begini cantiknya ini ditemukan meninggal di sebuah rumah. Nah, untuk memperjelas cerita, rumahnya itu kayak apa? Ini bukan rumah yang kayak di Indonesia yang besar ada halamannya, bukan. Tapi di rumah susun. Rumah yang mungkin tingkat 4 lantai atau 5 lantai gitu ya. Nah, di situ ditemukannya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, siapa Mas Ansol yang menemukan anak ini? Yang menemukan anak ini adalah kakek dan nenek dari anak ini. Nah, untuk mempermudah cerita, mama dan papa dari anak yang meninggal ini kita sebut A dan B, dan kakek dan neneknya kita sebut D dan E. Oke, jadi A, B, D, E. Nah, si C-nya mana Mas Ansol? Si C nanti, oke? Anaknya itu ditemukan oleh si D dan si E, alias kakek dan nenek anak itu. Nah, bagaimana mereka menemukannya? Sebenarnya si A dan si B dan si D, E ini dulu tuh tinggal di satu gedung, cuman beda lantai. Nah, setelah itu, si A dan si B ini sebenarnya cerai di bulan April tahun 2020. Setelah itu, si B itu tinggal sendiri dan si A itu tinggal sendiri bersama anaknya. Dan setelah itu, si A dengan anaknya itu pindah rumah. Karena udah pindah rumah, si A itu minta tolong mama sama papanya alias si D dan si E untuk ngecek rumahnya itu udah kosong belum sebelum dikembalikan ke yang punya rumah. Pada saat si D dan si E itu pergi ke rumah itu, ternyata anak dari si AB ini ditemukan meninggal di tempat itu. Nah, aku ya nggak paham, Bre. Anak yang seimut kayak gini, secantik kayak gini, kelihatannya bener-bener kayak malaikat yang baru jatuh dari surga ya toh. Tapi ditinggal sendiri di rumah dan meninggal. Nah, kejadian ini tentu membuat Korea rame lagi, apalagi beberapa bulan yang lalu ada kejadian Jongin ya kan, mungkin yang masih ingat ya. Sehingga kejadian ini jadi begitu ramai dan polisi langsung menginvestigasi. Nah, karena ditemukan anak yang meninggal dan untuk memastikan kalau ini merupakan anaknya si A dan si B, polisi mengecek DNA-nya. Dan setelah dicek, uniknya ternyata DNA si anak ini sama si B itu tidak sama. Loh, polisi bingung. Loh, kok papanya nggak sama genetiknya? Jangan-jangan ini anak sama suami barunya. Jadi, ternyata kayak gini. Si A dan si B itu mereka ketemu saat mereka tuh masih usia muda banget. Si A-nya itu masih usia 19. Jadi, ceweknya ini masih usia 19, ketemu sama si cowok. Habis gitu, mereka itu punya anak. Ya, kecepatan ya sebelum nikah. Tapi ternyata gugur. Habis itu hamil lagi sekali lagi, tapi gugur lagi. Jadi udah gugur 2 kali. Dan setelah itu akhirnya si A berhasil hamil. Jadi udah gugur 2 kali dan akhirnya punya anak. Sehingga si A dan si B itu benar-benar menyayangi anak ini. Cuman masalahnya pada akhir tahun 2019, kebetulan waktu itu si B itu katanya lagi nyari Bluetooth earphone-nya gitu loh. Lagi nyari kayak AirPod-nya di rumah. Dia cari-cari akhir tahun. Nah, kebetulan dia itu menemukan alat tes kehamilan. Dan itu bikin dia itu mikir, loh kok dia itu butuh alat tes kehamilan, kenapa? Tapi dia nggak mikir terlalu panjang. Dan setelah itu, si A ini sering nginep di luar rumah, sering ngilang. Habis itu, kayak di rumah itu mulai muncul barang-barang yang nggak biasanya dipakai gitu loh. Ya alat tes kehamilan, obat kehamilan, dan lain-lain. Dan setelah itu saat B ngecek Instagramnya si A, alias si suami ini ngecek Instagramnya si istri, ternyata si istri ini udah punya pacar baru dan sering liburan ke luar kota dengan cowok lainnya. Si B di sini dia nggak langsung marah, dia itu menyabarkan diri. Katanya kayak gitu, dia menyabarkan diri dan manggil istrinya datang terus tanya, kamu ini apa-apaan? Kamu gimana? Kita ini masih tinggal satu rumah, punya anak, kok kamu selingkuh? Kamu emangnya bilang apa ke cowok itu? Cowok itu nggak tahu tak kalau kamu punya anak, kamu punya aku. Gitu. Si A bilang, oh pacarku. Nah pacarnya ini kita bilang si C ya. Si C ini ternyata udah tahu kalau dia itu punya anak. Tapi si A itu bilang kalau si B itu sebenarnya udah meninggalkan si A dan keluar dari rumah. Sehingga si C itu nggak ngerti kalau si B dan si A itu sebenarnya masih tinggal bareng sebagai suami istri. Nah akhirnya karena waktu itu si B juga masih belum punya pekerjaan yang
cukup bagus dan juga penghasilan sedikit kekurangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk cerai pada bulan April di tahun 2020. Oke, setelah itu si B keluar dari rumah itu, oke? Sehingga si A bareng dengan anaknya. Nah, polisi langsung mencurigai, oh bisa jadi ini anak yang meninggal itu anaknya si C. Lalu diperiksa sama si C. Tapi ternyata juga bukan. Polisi akhirnya mulai bingung. Bentar, ini kok agak aneh. Akhirnya coba anak ini dites lagi DNA-nya dengan orang-orang sekitar si A. Dan hasil tes DNA-nya ini lebih mengejutkan lagi. Tahu nggak kenapa? Karena ternyata mama kandung dari anak yang meninggal ini bukan si A, tapi si D. Follow pasti bingung. Anak yang meninggal pertamanya dikira itu anak dari si A. Tetapi berdasarkan hasil tes DNA, ternyata ini merupakan anak dari si D, alias nenek dari ini. Jadi anak ini sebenarnya bukan cucunya nenek ini, alias putrinya. Jadi bisa dibilang yang kita kira mama ini adalah kakak perempuan dan ini adiknya. Hanya saja gap usianya cukup jauh. Oke, aku yakin follow bingung. Aku sendiri pertama baca berita ini bingung loh. Gimana? Mamanya? Loh. Bingung tuh. Nah, belum selesai. Setelah itu polisi akhirnya nyoba nyocokkan. Oh, kalau gitu pasti papanya itu adalah si kakeknya. Dicek lagi DNA-nya dengan si E. Uniknya ternyata si E itu bukan papanya dari anak yang meninggal ini. Bingung toh? Jadi yang pertamanya dikira ini anak merupakan anaknya si A, ternyata ini anaknya si D dan papanya. Hingga saat ini tanggal 18 Maret polisi Korea juga masih nggak tahu siapa papanya. Aku juga mikir apakah ini salah tes DNA atau gimana. Tapi banyak ahli bilang itu nggak mungkin salah tes karena hasil tes DNA itu pasti akurat banget dan nggak cuma sekali dilakukan berulang kali. Oke, nah sekarang kalau kayak gini seharusnya kan si E itu tahu kalau istrinya itu pernah melahirkan anak, ya toh. Uniknya si E waktu dicek sama polisi diinvestigasi dia bilang kalau dia itu nggak pernah tahu kalau istrinya itu hamil bahkan pernah melahirkan anak padahal tinggal di satu rumah. Nah, uniknya lagi sekarang, si A itu kan waktu itu sama si B udah punya anak, melahirkan. Nah, anak yang ini kemana? Anak yang kita kira meninggal ini, kan kita kira ini anak dari si A dan si B. Ternyata ini bukan anaknya si A dan B. Ini merupakan anak dari si D yang kita nggak tahu papanya. Nah, terus anak yang dari si A dan B ini kemana? Itu juga menjadi misteri hingga saat ini. Polisi juga masih belum berhasil menemukan. Makanya sekarang polisi Korea itu mempublikasikan fotonya anak ini biar kalau ada orang yang tahu itu bisa menginfokan apakah ini anak dulu dilahirkan sama si A atau si D, kalau dilahirkan di mana. Nah, hingga saat ini masih nggak jelas dan polisi juga terus mencari info siapapun, bisa jadi dokter ataupun tim medis ataupun badan organisasi yang pernah membantu seorang ibu untuk melahirkan di daerah Kota Gumi, mohon hubungi polisi. Karena sekarang dicari. Oke, nah sekarang udah kayak gitu, ribet. Aku sendiri juga pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata kejadiannya kayak gini. Akhir tahun 2019, si B nyadar kalau si A ini punya selingkuhan. Akhirnya, tanggal 1 April 2020, mereka cerai. Dan setelah itu, tanggal 8 Mei, itu ternyata si A itu udah pindah alamatnya. Jadi secara tertulis, alamatnya itu udah pindah ke alamatnya si C. Oke, meskipun dia masih belum pindah rumah. Dan pada bulan Mei, tanggal yang nggak jelas, mereka itu nikah. Jadi pernikahan kedua si A itu dilakukan dengan si C pada bulan Mei. Dan pada bulan Agustus diperkirakan mereka itu pindah dan anaknya meninggal pada waktu itu. Dan ditemukannya pada bulan Februari. Nah, sekarang ini aneh banget. Ada juga ahli yang bilang kayak gini, kemungkinan si A ini sekarang menjalin hubungan baru dengan si C dan kondisinya itu dia itu hamil anaknya si C juga. Ada kemungkinan dia itu pingin membuang anak ini karena takutnya gara-gara anak ini hubungan si A dengan si C ini memburuk. Sehingga bisa jadi si A itu berpikir untuk membuang anak ini
dan membuat kehidupan baru dengan si C dengan anaknya si C. Karena bisa jadi juga dia nggak mau lihat anak ini karena ini merupakan anak dari si A dan si B. Tapi masalahnya ini anak juga ternyata bukan anaknya si A, anaknya si D. Dan ada juga ahli lain yang bilang, seharusnya anak berusia 3 tahun, kalau dia itu ketakutan, kelaparan, atau butuh bantuan, dia itu pasti nangis. Dan anak usia 3 tahun itu merupakan anak yang lagi di masa banyak banget geraknya. Jadi seharusnya kalau dia butuh bantuan itu orang sekitar itu pasti mendengar atau tahu. Dan si B yang dulu itu tinggal bareng si A bilang kalau rumahnya yang dulu itu cukup suaranya itu cukup mudah untuk bocor keluar. Jadi kalau anaknya nangis seharusnya orang sekitarnya bisa dengar. Apalagi si D dan si E yang tinggal di satu gedung hanya beda lantai seharusnya tahu. Tapi mereka bilang mereka itu nggak pernah mendengarkan suara tangisan cucunya sendiri ataupun suara tangisan anak lain. Dan ada juga ahli lain yang bilang mungkin anaknya itu udah nangis berulang kali berjam-jam tapi tidak ada bantuan sehingga anaknya itu nyerah dan menunggu hari kematiannya di rumah itu. Dan tadi kan aku juga bilang bulan Agustus itu merupakan waktu-waktunya perkiraan si A itu pindah untuk tinggal bersama dengan si C. Dan juga merupakan waktu perkiraan anaknya ini meninggal. Dan ternyata bulan Agustus ini juga merupakan waktu si A melahirkan anaknya dengan si C. Nah, sehingga ada juga ahli yang bilang, mungkin dia itu memutuskan untuk membuang anak ini karena udah ada anak barunya dengan si C. Nah, tapi sekarang masalahnya kembali lagi. Ini kan ternyata anaknya si D. Nah, terus anaknya si A dan si B ini mana? Dan kok si E itu bisa nggak tahu kalau istrinya itu pernah hamil dan bahkan melahirkan? Gak mungkin tuh orang tinggal satu rumah. Meskipun udah nggak peduli, mosok istrinya sendiri hamil nggak ngerti sih. Si D itu usianya 47 tahun, si A usianya 22 tahun. Jadi dua-duanya ada kemungkinan untuk melahirkan. Nah, di luar itu masih belum ada updatean. Dan hari ini tanggal 18 Maret agak malam itu muncul di berita bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ternyata si D dan si A itu udah ngerti kematian anak ini sebelumnya. Hanya saja mereka berusaha menutupi. Bahkan diperkirakan si D itu pernah berusaha untuk membuang anak ini di tempat sampah di dalam kardus. Hanya saja karena suara angin akhirnya nggak jadi dibuang. Nah, sejauh ini perkiraan orang-orang adalah anaknya si A dan anaknya si D ini ditukar. Tapi ngapain anaknya ditukar? Dan saat ini kepolisian Korea udah menambahkan 3 profiler untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut lagi. Tapi sayangnya hingga saat ini masih belum ada keputusan yang jelas. Nah, nanti kalau udah ada keputusan akhir dan penjelasan tentang kasus ini mungkin bakal tak buat video lagi. Tapi sejauh itu yang bisa tak sampaikan kepada Polo-Polo. Kalau menurut Polo-Polo gimana? Tuliskan di komen karena aku juga pengen tahu kalau menurut Polo-Polo kayak gimana. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.